Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hmm. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. 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 Baik, hari ini kita mau ngebahas sebetulnya bahasan tentang kaidah masih tentang maf'ul, ya, kaidah tentang maf'ul, tapi kita fokus aja ngebahas ayat 5 dari surat Al-Fatihah. Ngebahas ayat 5 dari surat Al-Fatihah biar kita kasih judulnya adalah rahasia ayat 5 ayat kelima surat Al-Fatihah. Iya. Baik, baik kita. Nah, ternyata ada kaidah terkait objek kalimat selain yang pertama kaidahnya hadzfu membuang, ya. Ada kaidah yang pertama Hmm. membuang objek. Nah, sekarang kaidahnya mendahulukan objek kalimat. Maksudnya apa, Pak Ahmad? Mendahulukan objek kalimat. Baik, coba kita lihat. Nah, disebutnya ini takdimul maf'ul. Ada yang menyebutnya takdimul maf'ul, ada yang menyebutnya nanti yang lain. Maknanya apa? Nah, apabila ada objek kalimat yang letaknya lebih dahulu, yang letaknya lebih dahulu dibanding fiil dan fa'ilnya. Saya ulang. Kaidah mendahulukan objek kalimat itu atau disebutnya takdimul maf'ul, ada yang nyebutnya juga takdimul ma'mul alal amil gitu. Intinya mah apa? Apabila ada objek kalimat yang letaknya lebih dahulu dibanding fiil dan fa'ilnya. Biasanya kalimat itu kan fiil, fa'il, maf'ul bih, kan gitu. Iya. Fiil, fa'il, maf'ul bih. Itu kalimat standar. Tapi ternyata ini objeknya disimpan di depan, maka itu bermakna nanti yufidul hasr, makna maka itu menjadi bermakna al-hasr. Apa al-hasr? Al-hasr itu bermakna pembatasan. Jadi nanti ada objek yang mestinya di belakang setelah fi'il fa'il, tiba-tiba ini nanti disimpan di depan. Nah, itu nanti maknanya al-hasr, yaitu pembatasan. Jadi dibatasi, tidak bisa ke yang lain gitu. Mungkin masih belum kelihatan ya. Al-hasr itu bermakna pembatasan, ya. Al-hasr maknanya pembatasan. Mungkin masih belum ke gambar, baik. Nah, kalimat bahasa Arab itu ada dua contohnya, ya. Satu yang standar itu fiil, fa'il, kata kerja, ya. Iya. Fiil, kata kerja, habis itu apa? Fa'il, subjek, Mail. subjek kalimat, Iya. lalu objek kalimat, maf'ul Apun. bih. Ya. Ini kalimat yang standar. Jadi kalimat bahasa Arab yang standar itu jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah, kalimat verbal diawali verb fi'il, susunannya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih, kotak cerdas satu, Iya. ya. Kotak cerdas satu. Ini Iya. yang standar. Sampai sini masih ingat ya Insya kaidah? Allah, Ya. Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang faktanya dalam Al-Quran ada kalimat yang nggak standar, ada kalimat Hmm. yang luar biasa. Ya, apa kalimat yang luar biasa itu? Hai. Yaitu Ya. kalimat yang diawali dengan maf'ul bih. Maf'ul bih. Padahal maf'ul bih harus nomor tiga, harus fi'il fa'il Iya. maf'ul bih. Ternyata ini diawali maf'ul bih, ya, objek. Lalu apa? Baru setelah itu fi'il fa'il. Iya. Gini, bisa Maf- kelihatan ini bedanya?
Bedanya, Iya. kalau yang atas itu standar, fiil, fa'il, maf'ul bih, standar, kata kerja, subjek, fa'il, lalu objek, objek kalimat, maf'ul bih, ini standar. Tetapi nanti akan ada kalimat yang maf'ul bihnya atau objek kalimatnya didahulukan di depan, mendahului fiil dan fa'ilnya, subjeknya. Nah, inilah yang disebut kaidah apa? Ada yang nyebutnya ini takdimul maf'ul, ada istilahnya. Maf'ul Takdimul maf'ul bihi. itu ya mendahulukan objek, namanya ya, Iya. mendahulukan objek. Atau ada juga yang nyebutnya takdimul ma'mul alal amil, sama intinya mah. Ada juga yang bilang gini, ada juga yang maf'ul muqaddam ya. Oh ini harusnya maf'ul muqaddam. Jadi ada takdimul maf'ul, ada maf'ul muqaddam ya, maf'ul muqaddam. Nah, mau istilahnya apapun, intinya mah objek di depan aja udah gitu. Ya. Oh. Istilahnya bisa takdimul maf'ul, ada juga maf'ul muqaddam ya. Intinya mah objek disimpan di depan mendahului fiil dan fa'ilnya Mm. ya. Nah, itu maknanya al-hasr. Apa al-hasr itu? Pembatasan. Bermakna pembatasan. Jadi dibatasi hanya untuk objek yang ini gitu. Dibatasi hanya untuk objek yang ini. Memang ini masih belum kelihatan ya, karena ini masih ya mungkin masih di awang-awang lah ini, masih di awang-awang, belum ada contoh. Baik, tapi intinya bisa dipahami ya bahwa yang standar itu susunannya fiil, fa'il, maf'ul bih. Tetapi ada kalimat yang tidak standar, yang luar biasa, yaitu maf'ul bihnya disimpan di depan. Maf'ul bih baru fiil sama fa'il. Sampai sini masih bisa ngikutin? Insya Allah. Iya, baik. Nah, sekarang kita langsung. Na'budu iyyaka. Ini na'budu iyyaka. Na'budunya apa? Fiil. Fiil. Na'budunya fiil fa'il ya. Fiil. Nah, na'budunya fiil. Mudhari. Eh, Nah, naknya nahnu. fa'il. Fa'il. Jadi fiil fa'il. Ya. Ini Nahnu. kaknya, iyyakanya adalah maf'ul bih. Nah, kalau bunyinya na'budu iyyaka, fiil fa'il maf'ul bih yang standar itu artinya kami beribadah menghambakan diri kepada engkau, tetapi tersirat kami bisa juga menyembah kepada selain engkau. Saya ulang. Jadi kalau bunyinya na'budu iyyaka fiil fa'il maf'ul bih yang standar itu artinya kami beribadah menghambakan diri kepada engkau, pada engkau ya Allah, tapi kami bisa juga menyembah kepada selain engkau. Bisa dipahami maksud sampai sini? Karena di sini tidak ada pembatasan, tidak ada yang dibatasi gitu. Jadi menyembah kepada Allah, tapi bisa juga menyembah kepada selain Allah. Kalau bunyinya na'budu iyyaka. Sampai sini masih bisa diikuti? Ya. Insya Allah. Jadi kalau bunyinya na'budu iyyaka, kata ahli bahasa, kami beribadah menghambakan diri kepada engkau, tetapi juga bisa bermakna tersiratnya, kami bisa juga menyembah kepada selain engkau. Ya, jadi bisa menyembah kepada selain engkau, pada saat yang sama menyembah kepada Allah. Ya. Nah, tidak ada pembatasan di sini. Ya, jadi kalau susunannya fiil, fa'il, maf'ul bih itu lempeng, nggak ada batasan, nggak ada pembatasan. Ya, artinya apa? Artinya bebas menyembah apa saja selain Allah gitu. Kalau bunyinya na'budu na'budu iyyaka ya. Kalau bunyinya na'budu iyyaka. Bisa diikutin sampai sini? Baik, sekarang susunan yang kedua. Susunan yang kedua objeknya di depan. Nah, iyyaka na'budu. Ini iyyaka objek bukan? Iya, Kak. Iya. Iyyaka ini Objek. 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 Iyyaka itu maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih yang disimpan di depan kalimat maksudnya ya. Maf'ul bih yang disimpan di depan kalimat. Iya. Nah, baru na'budu. Na'budu itu ada fiilnya ya. Abada, yang budu adalah fiil mudhari. Lalu ada nun sebagai fa'ilnya.
Nah, kalau iyyaka na'budu bunyi apa kalimatnya, maka ini berlaku kaidah objek yang disimpan di depan. Maf'ul bih, objek kalimat yang disimpan di Di depan. depan. Apa maknanya? Maknanya adalah, nah, ini disebutnya ada yang menyebut maf'ul muqaddam. Kodam. Maf'ul itu objek, muqaddam disimpan di depan gitu. Jadi ada dua istilah, ada maf'ul muqaddam, ada apa tadi? Takdimul maf'ul. Sama, Semua ya. intinya sama. Ya. Mau maf'ul muqaddam, mau takdimul maf'ul, intinya bahwa objek disimpan di depan, padahal biasanya objek itu setelah fi'il fa'il. Ya. Ada juga yang nyebutnya takdimul maf'ul, ada. Atau takdimul ma'mul, ada. Sama artinya bahwa ini objek disimpan di depan Depan. kalimat. Mendahului fi'il fa'ilnya gitu ya. Mendahului fi'il fa'ilnya. Nah, Ya. ini maknanya al-hasr. Apa al-hasr itu? Batasan. Pembatasan. Maksudnya apa, Pak Ahmad? Pembatasan. Nah, iya karena budu itu artinya hanya kepada engkau saja kami beribadah. Di sini muncul Hanya ya. hanya bukan dari kata. Secara bahasa hanya di sini nggak ada lafadznya. Ya. Lafadznya nggak ada, tetapi pemaknaan hanya itu sebagai akibat implikasi dari objek yang disimpan di depan yang namanya bisa disebut maf'ul muqaddam atau takdimul maf'ul ya atau takdimul maf'ul ya itu maknanya al-hasr hanya kepada engkau saja kami beribadah. Berarti kalau begitu, kalau hanya kepada engkau saja kami beribadah, maka kami tidak menyembah kepada selain engkau. Engkau. Jadi ketika ia karena budu, hanya kepada engkau saja kami beribadah atau menyembah. Oleh karenanya, kami tidak menyembah kepada selain engkau. Dibatasi nggak ini menyembah ini? Dibatasi. Menjadi dibatasi. Ada Ya, pembatasan pada Allah hanya saja. khusus untuk objek ini saja, gitu ya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Jadi hanya dibatasi untuk iyaka saja. Baik. Bentar ini agak ya. Baik. Bisa dipahami ya? Nah, jadi eh, objek yang disimpan di depan, iyaka ini objek ya. Disimpan di depan namanya ada yang menyebutnya maf'ul muqaddam, ada yang nyebutnya takdimul maf'ul atau takdimul ma'mul ya. Intinya sama. Objek yang biasanya disimpan di belakang, ini disimpan di depan. Ternyata berimplikasi kepada makna. Objek yang disimpan di depan itu kaidahnya disebut maf'ul muqaddam atau takdimul maf'ul. Maknanya, implikasi maknanya adalah al-hasr, yaitu pembatasan. Disinilah muncul makna hanya kepada engkau saja ya Allah kami beribadah. Sehingga kami tidak menyembah kepada selain engkau. Nah, disinilah ada pembatasan, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Baik, jadi setelah kita lihat, kalau bunyinya na'budu iyyaka, kalau bunyinya na'budu iyyaka, maka itu artinya tadi kami beribadah kepada engkau, kami beribadah kepada engkau, tetapi kami bisa juga beribadah menyembah kepada selain engkau. Sekali lagi, kalau bunyinya na'budu iyyaka, kata ahli bahasa, maka kami beribadah kepada engkau, tetapi kami bisa juga beribadah menyembah kepada selain engkau. Karena ini kalimatnya yang standar, na'budu iyyaka, fi'il fa'il maf'ul bi. Ya. Nah, adapun di Al-Fatihah susunannya adalah
iyyaka na'budu. Ini objek disimpan di depan, disebutnya maf'ul muqaddam atau takdimul maf'ul, maka itu bermakna pembatasan. Artinya hanya kepada engkau saja kami beribadah. Hanya kepada engkau saja kami beribadah, sehingga kami tidak menyembah kepada selain engkau. Kami tidak menyembah kepada selain engkau. Nah, disebutnya tadi apa? Ada yang menyebutnya maf'ul muqaddam, ya. Ada yang menyebutnya maf'ul muqaddam, ada yang menyebutnya takdimul maf'ul. Intinya apa? Objek kalimat yang diletakkan di awal, objek kalimat yang disimpan di awal, atau objek kalimat yang didahulukan penyimpanannya, mendahului fa'il, fi'il sama fa'ilnya, ya. Nah, itu maknanya al-hasr. Al-hasr itu artinya pembatasan. Nah, inilah ini dalam ilmu masih kaitannya sama kemarin. Jadi ada terkait objek itu ada yang membuang al-hadfu, ya. Ada yang membuang objek, maknanya biar umum lit ta'mim. Dan yang kedua ini ada objek disimpan di depan. Disebutnya maf'ul muqaddam atau takdimul maf'ul. Maknanya adalah pembatasan. Disinilah akan timbul arti dari hanya. Ya, timbullah makna hanya. Kenapa hanya? Karena dibatasi beribadah itu hanya kepada Allah saja. Nah, ini adalah iya karena budu itu janji atau janji sebetulnya. Iya karena budu ini apa? Al-Quran, Janji. tapi ini sebetulnya janji. Ya, ini adalah janji untuk hanya beribadah kepada Allah Saja. saja. Baik. Kalau ini janji berarti harus ditepati atau harus ditepati? Ditepati. Nah, tentu harus ditepati ya. Baik ya, garis bawah bahwa iya karena budu itu adalah janji. Janji bahwa kita hanya akan beribadah menyembah kepada Allah. Allah. Kalau janji harus ditepati. Baik. Kita coba lihat ayatnya. Nah, ini. Iyyaka na'budu ya. Iyyaka. Tadi ini kaidahnya apa? Maf'ul muqaddam. Objek disimpan di awal. Ya. Artinya al-hasr maknanya. Nah, sekarang huruf K ini engkau. Ya. Siapa engkau di sini? Engkau. Siapa engkau ini? Allah. Iya. Allah yang mana? Kan iyaka hanya kepada engkau. Baik. Kak itu engkau ya, domir mukhotob tunggal ya. Iya, iya. Kalau manusia seorang laki-laki, kalau untuk Allah engkau saja ya. Nah, pertanyaannya, engkau ini untuk siapa? Untuk Allah. Allah yang mana? Allah yang mana? Yang dimaksud iyaka ini pada K ini? Yuk. Nah, butuh. Sebelum kena budu, ini sebelum kena budu. Kan iyaka hanya kepada engkau. Engkaunya Malik. Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ya. Hanya kepada engkau. Engkau yang mana? Oh, Allah. Allah yang mana lagi? Allah. Nah, ini ada pertanyaan. Allah yang mana? Allah sebagaimana atau seperti tercantum pada ayat-ayat sebelumnya dari surat Al-Fatihah. Dari ayat 1 sampai ayat ke-4 sebelum iyyaka na'budu. Jadi itulah K ini mewakili ayat sebelumnya, ya. Ayat-ayat sebelumnya terwakili oleh huruf K, ya. Nah, dan ini artinya dialog. Kalau ada huruf K seperti Assalamualaikum, itu adalah dialog, ya. Nah, baik.
Ini huruf K itu adalah Allah kepada engkau. Engkau siapa? Allah. Allah yang mana? Allah seperti tercantum pada ayat 1 sampai 4. Baik. Nah, yang mana Allahnya? Nah, mau Al-Fatihahnya dari Bismillahirrahmanirrahim, mau dari Alhamdulillah itu clear, nggak apa-apa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah. Siapa Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ar-Rahman-Ar-Rahim, Alhamdulillah. Siapa Allah? Segala puji bagi Allah. Allah yang mana lagi ini? Rabbil alamin. Robbil alamin. Nah, segala pujian itu adalah milik Allah, koma. Allah yang mana? Robbil alamin. Tuhan semesta alam. Robbil alamin ini kan badal ya. Kenapa dia badal? Yaitu Tuhan seluruh alam. Ya, Tuhan seluruh alam. Kenapa dia badal? Karena dia Robbi kasro, ngikutin kemana? Ngikutin ke lillahi. Ya, itu badal. Ya. Jadi Robbil Alamin itu jabatannya dia badal atau julukan Allah biar gampangnya. Nama lain Allah, julukan Allah. Baik. Alhamdulillah segala pujian itu lillahi bagi Allah. Siapa Allah itu? Yaitu Robbil Alamin, yaitu Tuhan seluruh alam. Allah itu bagaimana kepada makhluknya? Punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini Ar-Rahmani ngikut ke Robbi, Tawabi, Naat, sifat ya. Nah, jadi ini adalah Robbil Alamin itu adalah badal dari lillahi, sedangkan Ar-Rahmani adalah sifat dari Robbil Alamin, dari Robbi ya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu Allah itu apalagi julukannya? Allah itu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Allah juga punya julukan yang kedua, Malik Yaumiddin. Kenapa julukan? Karena ini Maliki, kasroh ya. Pemilik hari agama pembalasan. Karena dia kasroh, majrur, maka dia ngikut ke mana? Ngikut ke, Rabbil alamin. nah berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kemana? Ke lillahi ternyata ini. Ke lillahi. Ya. Jadi berdasarkan susunan ini, segala pujian itu bagi Allah, koma. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, yaitu Tuhan seluruh alam, koma. Bagaimana sifat Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, koma. Lalu apalagi julukan Allah? Maliki Yaumiddin, yaitu pemilik penguasa hari agama, hari pembalasan. Titik sampai sini. Nah, jadi ini adalah cerita tentang pujian untuk Allah. Segala pujian bagi Allah. Kenapa segala pujian bagi Allah? Karena Allah itu Robbil Alamin, ya Tuhan seluruh alam, memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah juga sebagai Malik Yaumiddin, pemilik penguasa hari agama, hari pembalasan. Ini satu kalimat sebetulnya, satu kalimat. Jadi baru titiknya di sini di Malik Yaumiddin, baru titik. Jadi kalau Alhamdulillah segala pujian itu adalah milik Allah, koma. Robbil Alamin, yaitu Tuhan seluruh alam, koma. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, koma. Malik Yaumiddin, apa? Malik Yaumiddin, Pembalasan. penguasa hari pembalasan. Baru titik sampai sini. Nah, ayat ini ya, mau dari Bismillah, mau dari Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin itu diwakili oleh huruf K, diwakili oleh huruf K yang ada pada apa? Iya, Kak. Nah, jadi huruf K pada iya K itu mewakili siapa? Mewakili Allah atau kata ganti untuk Allah, engkau. Allah yang mana? Ini nih. Mau yang dari Bismillahirrahmanirrahim kan ya sama aja, ini Ar-Rahman Ar-Rahimnya kan ada. Jadi mau Al-Fatihahnya dari Alhamdulillah itu clear. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu adalah satu kalimat walaupun beda ayat ya. Walaupun ini sekian ayat gitu ya. Nah, ini diwakili oleh huruf K. Nah, diwakili oleh huruf K ini tadi. Jadi huruf K pada iya K ya.
Huruf K pada iyaka itu mewakili siapa? Mewakili Allah yang sudah disebut pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, diganti aja yang sekian ayat itu, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, itu direpresentasikan dengan huruf K pada iyaka, hanya kepada engkau saja. Ya Allah, engkau yang tunggal. Siapa engkau di situ? Allah. Allah yang mana? Allah yang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya. Nah, itu apa konstruksinya, susunannya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Insya Allah. Nah, jadi Insya jadi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini luar biasa. Ini intinya, ya. Ini intinya karena ayat sebelumnya diwakili oleh huruf K, ya. Nah, baik. Kemudian nah, ini tadi huruf K itu adalah engkau, ya. Engkaunya adalah Allah, ya. Allahnya Allah yang mana? Allah seperti tercantum pada ayat 1 sampai 4, ya. Ayat 1 sampai 4. Dan ini dialog langsung, ya. Dialog langsung kita dengan siapa? Dengan Allah. Ya, nah, makanya kemarin waktu Isra Miraj, ya kan, kenapa dialog? Karena apa? Innahu, sesungguhnya dia, dia adalah as-sami, maha maha mendengar. Jadi Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan bukan hanya yang diucapkan, tapi apa? Bersitan hati pun Allah maha mendengar. Kalau Allah sudah mendengar, ya sudah pasti dia dialog, ya. Tapi jangan ditanya cara Allah mendengarnya pakai alat apa. Kita nggak akan mampu memahaminya, nggak akan mampu, ya. Karena itu sudah berada pada zat Allah, ya. Kita tidak akan sanggup, ya. Tapi yakini saja bahwa Allah maha mendengar. Baik. Kemudian nabudu. Apa nabudu? Ini mudori, ya. Kata kerja, fiil mudori, ya. Apa mudori itu? Kata kerja yang menunjukkan Sedang waktu dan akan. sedang, sekarang, lalu akan datang, ya. Dan satu lagi apa? Kebiasaan. Jadi mudori itu bisa 3. Satu sedang, akan, sekarang, akan datang, dan kebiasaan. Apa na'budu itu? Na'budu itu asalnya abadah, menyembah. Nah, berarti hanya kepada engkau saja kami beribadah, kami menyembah. Nah, ini adalah mudori. Kami sedang menyembah, kami akan menyembah, dan kami selalu menyembah. Itu makna mudori. Dan ini digunakan kami, ya. Kalau kami itu sendiri atau banyak? Banyak. Berarti ibadah itu harus berjamaah. Umat Islam itu harus bersatu, berjamaah. Karena di Al-Fatihahnya na'budu bukan a'budu, gitu ya. Berarti harus berjamaah. Ibadah harus berjamaah. Walaupun kita hari ini beda jaket, ya, beda jaket, beda ormas maksudnya, kita terikat oleh iyyaka na'budu. Ya. Jadi kalau hari ini di Indonesia ada sekian ormas, harus na'budu. Na'budu itu ya ormas A, ormas B, ormas apa harus bersatu, ya. Berjamaah, ya. Baik. Nah, ini iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, sedang beribadah, akan beribadah, dan selalu beribadah. Nah, sampai sini bahwa ini iyaka dari sisi balaghah, ya. Ini adalah objek yang disimpan di depan. Objek yang disimpan di depan, objek kalimat yang disimpan di depan, maknanya maf'ul muqaddam, atau ada yang nyebut takdimul maf'ul, intinya mah objek yang disimpan di depan, maknanya pembatasan. Makanya di situ muncul kata hanya, ya, hanya kepada engkau saja kami beribadah, menyembah, ya, baik sekarang, sedang, akan datang, maupun kebiasaan. Jadi sampai sini saja itu dua kata ini, masya Allah, ini singkat tapi padat. Iyyaka na'budu singkat padat, ya. Nah, itulah mengapa kalau domah itu dalam bahasa Arab atau i'rab dari mudhari itu apa namanya? Kalau na'budu domah itu i'rabnya. Marfu. Ada yang nyebut marfu, ada yang nyebut rofa, sama ya intinya. Mau rofa, mau marfu sama.
Kenapa rofa atau marfu? Mudori ya. Karena Karena ilmu dari karena mudori itu ya doma. Doma terus iromnya ilmu. disebut rofa atau marfu. Apa maknanya? Bukan hanya sekedar rofa atau marfu ya. Bukan hanya sekedar nama rofa marfu, tapi maknanya. Ikan. Mudori itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan sekarang, Akan akan datang, datang dan kebiasaan. dan Rofa nggak kalau begitu? Berat nggak kalau gitu dilakukannya? biasa. Saya ulang. Nah, budu itu kan mudori. Mudori itu ujungnya doma. Ya, Doma itu disebutnya apa? Marfu atau rofa. Ya. Jangan berhenti sampai rofa sama marfu saja. Ah, Esensinya adalah, nah budu itu kata kerja, pekerjaan yang waktunya sekarang, akan datang, dan kebiasaan. Seperti mendaki gunung nggak nak budu itu? ya. Kita mendaki itu kan capek, butuh energi. Oleh karenanya iya karena budu itu dibuat mudori. Karena apa? Karena ibadahnya sekarang, akan datang, dan kebiasaan. Masya Allah. Jadi nggak sekedar doma. Ya, doma bagi apa atau disebutnya apa? Itu rofa atau marfu. Itu sesuatu yang berat. Ya. iya. Kalau madi mah fathah masa lalu, ringan. Udah masa lalu biar berlalu ya. Tapi ini mudori ya, dan ibadah, dan ini janji lagi. Ini janji ya. Nah, itulah mengapa doma itu oleh para ulama ahli bahasa itu disebutnya rofa. Rofa itu kan tinggi. Tinggi. Marfu juga yang ditinggikan. Maksudnya apa? Berat seperti mendaki gunung. Mau gunungnya gunung apa? Rumah apa? Gunungnya bebas, Semeru boleh. Yang penting apa? Nanjak gitu ya. Artinya ibadah itu perlu energi ya. Dan ini janji. Baik, bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi iya karena budu ini Masya Allah dari sisi apa balagohnya ada ya maupun mukodam, dari sisi nahu sorobnya ini mudori, nggak hanya sekedar mudori ya, ada sisi fa'ilnya, kami fa'ilnya, wah itu menyimpan banyak hal gitu ya, menyimpan makna banyak hal bahwa kita ibadah itu berjamaah. Baik, nah sekarang kalau iya karena budu itu adalah janji untuk beribadah, dan na'budu itu adalah mudori, pekerjaan yang kita lakukan sekarang, akan datang, dan kebiasaan. Butuh energi untuk mewujudkan iya karena budu? Ya, ya. Butuh energi. Ya. Apakah cukup kekuatan kita saja atau harus pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Nah, Allah sangat memahami kondisi manusia, ya. Karena iya karena budu itu janji, janji itu harus dipati, butuh energi, Allah kasih solusi. Nah, sekali lagi, iya karena budu itu kan janji, janji harus ditepati. Untuk menepatinya butuh energi. Allah paham, makanya Allah kasih solusi. Aduh, jadi ii semua ya. Janji. Lagi Janji Ustaz. harus ditepati. Untuk mewujudkannya butuh Seperti. energi. Makanya Allah kasih solusi. Apa solusinya? Wa iyyaka nasta'in. Ya. Stain. Apa wa iyyaka sama kaknya tadi. Ya, engkau satu. Itu adalah untuk Allah. Allah yang mana? Allah yang ayat 1 sampai 4. Ya. Ya. Lagi-lagi dialog langsung. Dialognya kepada Allah. Ya. Dan sama juga ini adalah maf'ul muqaddam. Sama. Jadi iya karena bodoh itu satu kalimat, ya. Iya karena bodoh itu satu kalimat. Kalimat sempurna sudah beres. Ya. Ya. Dan makanya digabung sama wawu. Karena ini menggabungkan dua kalimat. Wa iya. Wa iya karena stain. Jadi iya karena stain itu kalimat satunya lagi. Iya kanya maf'ul muqaddam diulangi lagi. Sama itu pembatasan. Hanya, nah disitulah muncul hanya. Karena secara lafadz nggak ada hanya ini. Hanya itu kan fakot. Fakot ya hanya, nggak ada lafadz hanya. Saja. Munculnya hanya sebagai implikasi dari objek maf'ul bih yang disimpan di depan, gitu ya. Makanya muncul hanya. Baik, hanya kepada engkau. Apa yang hanya kepada engkau? Nasta'in. Nasta'in apa ini? Fi'il mudhari. Udah. Sama ya dengan na'budu, diawali nun ujungnya Ya. doma. Diawali nun ujungnya doma. Sama mudhari ini.
Ya, mau hurufnya panjang nggak apa-apa. Yang penting ini diawali nun, ujungnya doma. Apa mudori itu? Tadi mudori adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, saat ini, sedang, Datang akan datang, dan dan kebiasaan. kebiasaan. Sekarang, mendatang, akan datang, dan kebiasaan. Apa nasta'in itu? Hanya kepada engkau saja kami minta tolong. Hanya kepada engkau saja kami minta tolong. Ini dibatasi dengan objek di depan, maf'ul muqaddam. Jadi kita minta tolong hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Kita apakah nggak boleh minta tolong ke tetangga? Bukan itu. Maksudnya apa? Hati kita, keimanan kita meyakini bahwa yang memberikan pertolongan itu Allah. Jadi ketika ada keperluan, ketika ada hajat, termasuk juga ada hajat ini ia karena budu untuk memenuhi janji, sebelum ke tetangga, sebelum ke yang di rumah, ke siapa dulu? Ke Allah dulu. Ya, Allah hanya kepada Engkau ya Allah. Kami mohon pertolongan. Ya, jadi ikrarnya ke Allah dulu. Ya, kita minta kepada Allah dulu, kepada Allah. Ya, dan kita tidak boleh minta ke yang lain. Minta ke yang lain kemana? Ke yang goib-goib gitu. Ya, kalau minta tolong ke yang dohir mah ke tetangga, ke saudara itu mah ya, dohir ya. Setelah kita ke Allah dulu, ya bisa dipahami? Ya, Ustaz. Tapi Jadi kadang iya, kita suka nggak sadar Ustaz ya. nah, Ngerasanya bisa sendiri gitu. bisa Bisa sendiri, ibadah tuh karena sendiri. bisa karena sendiri. Padahal Iya, kalau kata dan Kiai, Allah dimampukan ya. nah bahasanya dimampukan. Jadi kalau hari ini kita mampu melaksanakan ibadah, sholat wajib di awal waktu, lalu Mm-mm. apa? Sholat tahajud, sholat-sholat sunat, sholat tahajud, duha dan selainnya istiqomah. Itu bukan bersandar pada kekuatan kita, tetapi apa? Wa iyyaka nasta'in. Itu pertolongan Allah. Kita itu berarti dimampukan oleh Allah. Kalau kita punya, dipunyakan oleh Allah, dikasih oleh Allah. Kalau kita mampu, dimampukan. Kalau kita punya, dipunyakan. Karena apa? Karena itu semua adalah pertolongan Allah. Ya, nah makanya orang beriman ketika dipuji langsung apa? Kita ikrarkan bahwa pujian itu untuk Allah. Allah. Alhamdulillah itu kita balikan ke Allah. Karena apa? Kalau ada orang memuji ke kita, itu sebenarnya dia itu sedang memuji Allah yang wujudnya ada pada kita gitu. Ya kita mampu dimampukan, kita punya dipunyakan. Kalau ada orang memuji, sebetulnya itu lagi memuji Allah. Makanya langsung kita alihkan pujian itu kepada Allah. Ya, karena apa? Karena kita ini iya wa iya kan nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Masya Allah. Ini coba coba kalau kita ini dari sisi balago ilmu badi, coba kalau nasta'in didahulukan, baru na'budu. Coba. Bukan merubah Al-Quran, bukan. Ini menunjukkan bahwa Ya susunan kan Al-Quran itu nasta'in. memang Masya Allah sudah nggak bisa lagi dirubah. Coba misalnya, kalau bunyinya Iya nasta'in kan dulu, baru nasta'in. na'budu. Misalnya, Minta Iyyaka tolong dulu. nasta'inu wa iyyaka na'bud. Kan jadi gitu ya. Tanpa usaha meminta langsung. Kalau susunannya dirubah, secara ungkapan kan jadi beda. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'bud. Jadi nggak enak. Karena ujungnya apa? Ini kan lagi nasta'in. Seperti majrur ini. Seperti majrur. Nasta'in. Ya, ringan. Karena apa? Bersesuaian dengan ayat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi enak nggak itu dengan susunan begini? Jadi enak. Itulah wilayah ilmu balagonya badi bersesuaian kata akhir dari suatu suatu kalimat, suatu ayat ya. Nah, sudah itu di samping ini jadi enak didengar, ini kan apa? Ibadah dulu ya. Ya ibadah dulu. Kita diajarkan oleh Allah ibadah dulu, kerja dulu, menyembah Kerja dulu, dulu.
Baru baru minta minta, tolong. baru minta tolong. Kadang kita kebalik ya Ustaz, banyak banyak mintanya, Minta, ibadahnya nggak mau. padahal ini sebetulnya kaidahnya apa? Beribadah dulu, Belum usaha pengabdian dan dulu, minta. pengabdian dulu, baru apa? Menolong. Masya Allah, ini coba aja mungkin ayah bunda juga sudah merasakan. Pokoknya ketika kita bekerja untuk Allah, apapun wilayah garapannya, bekerja untuk Allah, ya, Gen. nanti insya Allah Allah akan memberikan sesuatu, ya. Allah akan memberi sesuatu. Asal kita apa? Ikhlas. Ini betul belum. Ikhlas Ini betul belum. mengharap ridho, Coba Ya Allah. mengharap ridho Allah. Ya, jadi ketika kita ikhlas, ya, ikhlas mengharap ridho Allah, ya, kita kerja gitu ya, kita kerja, kita na'budu dulu, kita berikan pengabdian terbaik kita untuk Allah, ya, kita na'budu dulu kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan menolong, ya. Apa pertolongannya? Macam-macam, ya, macam-macam lah pertolongannya. Pokoknya yang nggak diduga-duga, ya, yang nggak diduga-duga tiba-tiba nanti ada aja, ya, tiba-tiba nanti ada pertolongan, pertolongan Allah. Ada yang enggak karena Ya, jadi na'budu dulu, baru nasta'in, ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita Sholat, wa iyyaka nasta'in, tahu ngaji. ibadah. ya. Wa iyyaka Nain. nasta'in, ya. Baik. Ini maf'ul bih di depan tadi ya. Maf'ul bih di depan ya. Kalau nasta'in apa nasta'in? Ini ada fiilnya, ada Fi'il apa? mudhari. Fi'il mudhari, ada fa'ilnya. Jadi ini Ah, sudah fi'il fa'il. Apa? Nasta'in itu. Seperti nabudu ya. Ista'ana yasta'inu isti'ana. Yasta'inu ditasrif jadi nasta'inu ya. Kami mohon pertolongan. Nah, inilah iyaka di depan itu maf'ul bih di depan itu adalah hanya kepada engkau saja kami minta tolong. Disinilah ada makna hanya. Hanya kepada engkau saja kami minta tolong. Kenapa hanya? Karena ini ada objek disimpan di depan. Disebutnya maf'ul muqaddam atau apa? Takdimul maf'ul, ya, pembatasan. Hanya kepada engkau saja. Nah, namanya. sekarang 1 jam setengah. sahabat sekalian, ayah bunda sekalian, ini nasta'in ini objeknya satu atau dua sebetulnya. Nasta'in. Hanya. Ya, kalau hanya itu dari akibat dari maf'ul muqaddam. Oke, itu jadi hanya maf'ul muqaddam ya. Clear itu. Maf'ul muqaddam itu hasr, pembatasan al-hasr. Sekarang nasta'in itu kata kerja butuh objeknya satu atau dua sebetulnya. Nasta'in itu kan udah ada objeknya ya. Sebetulnya bisa begini, nasta'inuka bisa begitu, bisa naista'inuka ya. Kayaknya objek ya. Nah, sebetulnya ini satu objek atau dua objek si nasta'in ini? Satu. Coba. Ya ini satu objek, tapi seperti apa? Seperti kemarin kan ada fiil yang butuh dua objek. Contoh alama mengajarkan, mengajarkan Dan apa apa? kepada siapa? Kan gitu kemarin. Ya, Masih ingat? Iya, iya. Ada mengajarkan alama mengajarkan apa kepada siapa? Iya. Mengajarkan apa butuh objek ke satu, kepada siapanya objek kedua. Mm-mm. Jadi ada kata kerja fiil yang butuh dua objek. Contoh Iya. alama gitu ya. Iya. Pertemuan sebelumnya. Mm-mm. Nah, contoh alama ya, mengajarkan, memberitahu apa kepada siapa Mm-mm. ya. Atau al-dhonna menyangka apa kepada siapa. Ini juga nasta'in, coba kita Iya. pakai analisa. Kayaknya butuh dua tiga. Tolong Ya, apa? Iya. minta tolong kepada engkau. Itu baru Iya. objek pertama, minta Tolong tolong apa? kepada engkau. Iya. Sekarang sekarang gini, Apa yang mau misalnya saya ngomong ke Ibu Jusma, Bu Jusma saya minta tolong, tapi saya diam Oh, terus. apa yang mau ditolong? Tolong apa? Pak Ahmad mau minta tolong apa? Iya. Bisa dipahami maksudnya? Iya, Iya, Ustaz. Ustaz. Artinya ini kalimat sinnastain itu adalah fiil muta'addi, kata kerja butuh objeknya dua.
Mm-mm. Minta tolong Minta. kepada siapa dan minta tolong apa. Iya. Ini butuh dua objek seperti alama, ya. Alama itu butuh dua objek. Mengajarkan apa kepada siapa, kan gitu. Ya. Nah, nasta'in juga sebetulnya ini secara kaidah nahu bahwa ini muta'adi fiil yang butuh dua objek. Berarti maksudnya apa? Apa yang kita mintakan tolong kepada Allah? Kan tadi Iya. begini, hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan, minta tolong. Sudah jelas belum apa yang mau kita minta tolong? Sampai, kalau hanya Belum. sampai sini. Belum. Kenapa belum? Karena objeknya nggak ada. Iya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, apa yang kita mintakan tolong kepada Allah? Nah, ini lagi nanya objek. Jadi dah Ini mustaqim. lagi nanya objek maf'ul bih kedua. Ya, ini kalau apa yang kita minta tolong, kan kepada siapanya? Udah, kepada Allah. Clear. Objeknya di depan, berarti hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Tapi ada pertanyaan, apa yang mau kita minta tolong kepada Allah? Nah, apa di sini? Itu objek. Fi'il Objeknya mudhari'. ada nggak? Objeknya ada nggak di ayat ini? Nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Ini maf'ul bih kedua sebetulnya di sini. K-nya maf'ul bih ke satu yang disimpan di depan sebagai kaidah maf'ul muqaddam al-hasr maknanya pembatasan, dan yang kedua harusnya ini ada objek maf'ul bih kedua Idina. sebelum ke idina, Apa ya? Nasta'inuka. ya, ini sebelum ke idina, ya. Idina Ada juga kan? dohirnya itulah yang kita minta tolong secara dohir ayat, tapi masih ayat ini, ya, ini belum ada objek keduanya, ya. Nah, kita kan sekarang sudah belajar hadful maf'ul. Yang kaidah maf'ul pertama membuang objek. Masih ingat? Iya, iya. Nah, kan ini harusnya ada objek kalimat, objek kedua, ya. Iya. Tapi kok ini nggak ditulis? Ya, Dibuang ini. bisa nggak ini artinya objek kalimatnya yang diminta itu tidak disebutkan atau dibuang? Hadful maf'ul. Iya. Bisa? Bisa dikaitkan? Ya. Bisa. Kuncinya kata nasta'in. Nasta'in itu seperti alama. Butuh dua objek. Iya. Mengajarkan Nasta'in. apa kepada siapa? Iya. Nasta'in juga sama. Minta Sama tolong siapa? apa kepada siapa? Iya. Sama, butuh dua objek. Kepada siapanya iyaka, yes, maf'ul bih pertama. Maf'ul bih keduanya mana? Enggak ada. Kalau enggak ada, itu bisa disebut tadi hadful maf'ul. Iya, Bisa ketangkap nggak ini hadful maf'ul? iya. Udah, kita udah ini. Ya, sudah dipelajari di kaidah maf'ul pertama, hadful maf'ul. Dibuang. Apa maknanya kalau hadful maf'ul? Lit ta'mim. Lit ta'mim itu apa? Bermakna umum. Bermakna umum. Maksudnya apa bermakna umum? Artinya Umum. karena Iya, iya, Ustaz. objeknya Iya, iya. tidak disebutkan, Iya, artinya iya. apa? Apa saja objek dari A sampai Z persoalanmu gitu. Apa saja ya, Ustaz ya? Apa saja dari A sampai Z yang dihadapi oleh seseorang. Mintakan pertolongan kepada Allah. Hebat nggak ini kalimat? Iya. Iya, Bos. Jadi kalimatnya singkat, sudah ada maf'ul muqaddam, objek, kaidah objek di depan. Yang kedua, ini objeknya dihilangkan, tidak ada. Biar apa? Kan ini Al-Quran harus menjadi petunjuk hidup untuk seluruh persoalan gitu ya. Ini kalimatnya gitu saja. Untuk seluruh persoalan. Dari A sampai Z kalau ada gitu ya. Apa yang minta tolong? Apa yang kita minta tolong? Ya apa saja. Hatu maf'ul itu jadi umum. Ya, hadful maf'ul ya. Hadful maf'ul objek yang dibuang. Bisa ini dianggap objek yang dibuang. Ya. Nah, lalu implikasi maknanya apa? Implikasi maknanya. Sampai sini bisa diikutin? Ya, bisa. Baik, alhamdulillah ya. Jadi ini ada objek harusnya, tapi objeknya tidak ditulis, dibuang. Hadful maf'ul, lit ta'mim. Biar objeknya umum. Maksud umum apa saja? Contoh, ya Allah ini SPP belum dibayar. Boleh nggak minta gitu? Boleh. Boleh. Minta apa saja. Ya Allah ini SPP belum dibayar. Ya Allah ini ada tagihan belum dibayar. Ya Allah ini beras belum ada. Boleh minta begitu?
Berarti Ustaz, Ustaz, Ya, berarti kita mulai menyelipkan doa yes, kita ya, setelah kalimat itu. ya, Ya karena budu, ya betul. karena nasta'in artinya ya. Ya, jadi Apa itu? implikasinya nanti ketika baca Al-Fatihah, tapi jangan di dalam sholat dulu ya, di luar sholat dulu ya. Ketika Ya. kita baca Al-Fatihah di luar sholat, silakan kita selipkan objek yang kita minta apapun. Ya Allah, hamba ingin umroh ya Allah, hamba ingin umroh. Boleh minta umroh di sini? Boleh. Boleh? Boleh. Dan itu yang saya lakukan. Ya Allah, pengen umroh bulan ini ya Allah. Ya Allah, SPP belum dibayar ya Allah. Bisa. Apa aja objeknya ya. Nah, kalau lagi di luar sholat boleh didohirkan ya. Karena apa? Ya karena kan nggak lagi sholat. Boleh didohirkan ya kalau nggak lagi sholat. Tapi ketika baca ini dohirkan saja. Wujudkan, silakan curhat ke Allah ya. Silakan curhat ke Allah. Bisa dipahami sampai sini? Tapi nanti ketika dalam sholat jangan dibacakan, tapi dalam hati aja kalau dalam sholat. Di dalam misalnya lagi sholat munfarid sendiri, dalam hati saja ya. Kalau lagi sholat dalam hati saja. Baik, sampai sini boleh dilanjut ini? Ya, mangga. Bentar, Ustaz. Baik. Bentar, Ustaz. Ya. Nah, jadi ini objeknya tidak disebutkan. Artinya Allah membuka ruang di sini kita untuk meminta apapun ya yang menjadi hajat kita, kebutuhan kita, persoalan kita ya. Suara saya ngomong masuk. Ya. Baik. Boleh dilanjut ini? Ya, silakan. Baik, ya. Ini Masya Allah, ayat ini luar biasa. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja kami minta tolong, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami beribadah, menyembah, menghambakan diri, berbakti. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Apa yang dimintakan tolong itu? Yang pertama dulu, sebelum tadi objek yang kedua. Ya. Nah, Iya. yang pertama itu adalah ini ada huruf wawu. Tahu. Iyyaka na'budu satu kalimat, iyyaka nasta'in satu kalimat. Satu kalimat. Dengan huruf wawu jadi digabung. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Iyyaka na'budu janji tadi, ya. Janji kita hanya akan beribadah kepada Allah. Janji harus ditepati? Ya. Harus. Butuh energi? Ya. Makanya Allah sudah kasih iyyaka nasta'in. Jadi yang kita minta itu yang pertama adalah yang pertama minta tolong kepada Allah untuk mewujudkan iyyaka na'budu, janji kita untuk memberikan pengabdian terbaik untuk Allah. Itu yang pertama. Saya ulang, yang kita minta tolong kepada Allah itu adalah minta tolong. Ya Allah, karena hamba sudah berjanji, kami sudah berjanji, tolong ya Allah agar kami bisa mewujudkan iyyaka na'budu, janji untuk memberikan pengabdian terbaik kami untuk Engkau ya Allah. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Apa iyyaka na'budu itu wujudnya? Ibadah pokoknya, baik ibadah yang fardu secara fikih, yang sunat dan lain-lain. Contoh, sholat wajib di awal waktu, sholat sunat, apalagi tolabul ilmi, sedekah, saum yang wajib, saum yang sunat. Ya, itu kan apa? Janji kita untuk hanya beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi huruf waw itu ini menggabungkan dua kalimat, ya, sehingga ini jadi satu kesatuan utuh, ya, menjadi satu kesatuan utuh, ya. Ada lagi yang mau kita minta tolong? Nah, baru tadi yang kedua, yang objeknya tidak ada ini. Iya. Ya, kan ini tadi sudah kita minta tolong untuk mewujudkan iyyaka na'budu, ya. Sudah itu baru ini yang kedua. Karena objeknya tidak ada, itu umum. Litakmim, hadful maf'ul litakmim, ya. Objeknya tidak ada, berarti biar umum. Artinya apa? Yang kita minta tolong kepada Allah itu adalah meliputi seluruh persoalan hidup yang dihadapi. Saya ulang. Permohonan yang kedua pada ayat ini, sampai ayat ini saja ya. Sampai ayat ini saja dulu. Bahwa
kita minta meliputi seluruh persoalan hidup yang dihadapi. Ya Allah, berikanlah solusinya, gitu. Ya, bisa dipahami? Seluruh persoalan hidup, mau misalnya ya apapun lah, ya. Mau umroh boleh minta di sini, boleh. Ya. Mau haji, boleh. Kalau misalnya ada amanah, ada kewajiban, mau minta ya Allah bereskan kewajiban-kewajiban kami, boleh di sini apa saja. Ya, termasuk apapun ya. Hari ini ya Allah belas naik, ya Allah minta tolong biar bisa beli beras, bisa. Oh, apapun ya. Bisa dipahami ini? Nah, Ya. sampai ayat sini minimal dua ini. Minimal ini dua. Ya, minimal dua. Ini berkaitan yang Nah, karena ini bermakna umum ya. Karena objeknya nggak ditulis, jadi maknanya umum. tahu. Nah, baru setelah itu apa? Setelah itu kan ada ayat apa? Dia sering di Ihdina. Ya, baru setelah ini ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Itulah dohir yang kita minta. Ya, kalau sampai saat ayat ini dua yang kita minta minimal. Ya, sampai ayat ini, ya karena berdua ya kan stain, yang kita mintakan tolong kepada Allah itu minimal dua. Mewujudkan janji iya karena budu dan meliputi seluruh persoalan yang dihadapi. Baru yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Itu dohirnya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi itu kan beda ayat ya. Itu mah beda ayat, itu dohirnya. Dohir yang kita minta tolong kepada Allah. Bisa dipahami maksudnya? Ya, Ustaz. Ya, baik. Nah, jadi yang kita minta sampai ayat sini saja itu ada dua. Mewujud, ya Allah tolong agar kami bisa iya karena wujud gitu. Agar iya karena budu ini bisa wujud ya Allah. Agar kami bisa memberikan pengabdian terbaik kami untuk Engkau ya Allah. Itu butuh pertolongan. Makanya ketika kita setelah beribadah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kemudahan, telah memberikan pertolongan. Dan berikutnya tadi, yang kita minta tolong itu adalah meliputi seluruh aspek ya, seluruh hal ya dari persoalan hidup yang dihadapi. Baik, boleh dilanjut ini? Nah, Mangga. ini yang Ya. bagus ini. Nah, ternyata begini, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, memang ini bukan hadis, ini bukan hadis ya, Masih undangan ke kita. ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis, tetapi apa? Tetapi ini perkataan ulama. Apa perkataannya? Al-Fatihatu, Al-Fatihatu, Sirul Qur'ani. Sirul Qur'ani. Al-Fatihah itu adalah rahasia dari Al-Quran. Oh, Al-Quran yang sekian juz itu, yang 114 surat itu, rahasianya ada pada Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu umul kitab, induk dari Al-Quran. Nah, wasiruha, adapun rahasia dari rahasia dari Al-Fatihah itu adalah hadhil kalimah terdapat pada ayat yang dibahas, yang sedang dibahas ini. Saya ulang. Al-Fatihatu sirrul Qur'ani. Al-Fatihah itu adalah sir rahasia dari Al-Quran. Ya. Wasiruha, sedangkan rahasia dari Al-Fatihah itu, hadhil kalimah, rahasia Al-Fatihah itu, Kan di Istiqomah. rahasia Al-Fatihah maksudnya ini ya, rahasia Iya. Al-Fatihah ini Enggak, terdapat pada ayat yang sedang dibahas. Nah, Jadi sekarang masih rahasia ada Al-Quran ada pada Al-Fatihah, rahasia Al-Fatihah ada pada ayat enggak. Sekarang Istiqomah masih ada juga. ada Masih pada ada. ada pada ayat ini. Bisa dipahami maksudnya? Nah, ini ada pada kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-1 halaman 32. Ini pada jilid ke-1 halaman 32. Ini bunyinya. Al-Fatihatu sirrul Qur'ani. Al-Fatihah itu adalah rahasia dari Al-Quran. Wasiruha, sedangkan rahasia dari Al-Fatihah, maaf ini salah ya, harusnya rahasia Al-Fatihah ini. Rahasia Al-Fatihah itu adil kalimah terdapat pada ayat ini. Gitu. Ayat ini maksudnya apa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa kita cerna nggak ini kalimat Al-Fatihah Sirrul Quran? Ternyata tadi huruf K ini mewakili ayat 1 sampai 4. Ya, huruf K ini mewakili ayat 1 sampai 4. Ya sudah, berarti terhimpun tuh ayat-ayat sebelumnya dari Al-Fatihah, ya. Terhimpun oleh huruf K, ya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in dijabarkan oleh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah penjabaran wa iyyaka nasta'in, itu adalah yang kita minta tolong, kita minta tolong kepada Allah, ya. Jadi ayat selanjutnya penjabaran dari wa iyyaka nasta'in, ya. Ayat-ayat sebelumnya diwakili oleh huruf K. Saya memahami bahwa betul inilah Al-Fatihah itu rahasianya ada pada ayat ini. Jadi terhimpun di ayat ini rahasia dari Al-Fatihah, ya. Bisa dipahami, sahabat sekalian? Jadi Al-Fatihah itu terhimpun di ayat ini. Kenapa terhimpun? Karena K ini mewakili ayat 1 sampai 4. Sedangkan ayat selanjutnya, ayat 6-7, penjabaran dari wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita minta tolong? Yang kita minta tolong selain yang tadi tersirat dua, ya, tadi mah tersirat dua, tetapi dohirnya ada pada ayat-ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta tolong kepada Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu yang kita minta tolong kepada Allah dohirnya. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi betul kita bisa paham bahwa Al-Fatihah itu rahasia Al-Qur'an, sedangkan rahasia Al-Fatihah ada pada ayat ini. Ya, Ayat kelima. ayat kelima. Jadi intinya ini, ya. Jadi inti Al-Qur'an ternyata di sini. Ya, inti Al-Fatihah ada di sini, sedangkan Al-Fatihah inti Al-Qur'an. Berarti ya ini intinya. Ada tauhidnya, ya, ada ibadahnya, ada mohon pertolongannya, ya. Sudah beres itu, ya. Nah, baik, kita coba sekarang Iyaka itu tadi apa? Merangkum ayat 1 sampai 4. Iyaka nabudu itu merangkum ayat 1 sampai 4 dari surat Al-Fatihah. Terangkum oleh huruf K ini. Sedangkan ayat 6 sama 7 itu penjabaran dari wa iyyaka nasta'in. Ya, penjabaran dari wa iyyaka nasta'in. Kan apa yang mau kita minta tolong kepada Allah? Yang mau kita minta tolong kepada Allah selain dua yang rahasia tadi, ya, selain dua yang tersembunyi tadi, dohirnya ada pada ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu dohir dari wa iyyaka nasta'in, ya. Bisa dipahami maksudnya? Baik. Nah, sekarang jadi di dalam rahasia Al-Fatihah surat Al-Fatihah ayat 5 ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini bahwa Allah itu adalah ahad. Ya, Allah ahad karena tadi tercermin dari huruf K. Itu mukhotob tunggal. Ya, apa ahad itu? Berarti tauhid, pengesaan Allah. Ini akidah, tauhid, pengesaan Allah. Ini rahasia yang pertama. Ya, jadi rahasia pertama dari ayat 5 ini berisi tentang keesaan Allah atau pengesaan Allah, tauhid. Ya, yang oleh kafir Quraisy itu kan apa? Mereka pahamnya apa? Ya, musyrik. Ya. Kemudian apa yang kedua rahasianya? Yang kedua adalah rahasianya bahwa ini ayat dialog. Ya, ini antara dialog antara siapa? Antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dialog? Karena bunyinya iya karena budu. Nah, budu itu mutakalim, mudori yang mutakalim pihak ke satu. Iyakanya mukhotob, nah budunya mutakalim. Jadi ini adalah ayat dialog. Dan di bahasan sebelumnya tentang khusyuk bahwa Allah menjawab ayat-ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Jadi dialog, ya.
Tapi jangan ditanya cara Allah mendengarnya, cara Allah menjawabnya. Yakini saja bahwa Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan Allah mendengar apa yang ada di bersitan hati. Ya. Kemudian apa lagi? Ini artinya kita diajarkan untuk na'budu, ibadah dulu. Ya, na'budu dulu. Iya kan na'budu dulu. Artinya apa? Mengerjakan sesuatu untuk Allah dulu. Kerjakan sesuatu untuk Allah. Ibadah dulu. Mengabdi dulu kepada Allah dengan ikhlas. Ya, mengabdi dulu kepada Allah dengan ikhlas. Ya, baru setelah na'budu apa? Setelah na'budu, baru kita minta tolong. Ya, minta tolong, mengharap sesuatu dari Allah. Nah, kalau ibadah itu mengerjakan sesuatu untuk Allah, saya ulang, kalau ibadah itu adalah mengerjakan sesuatu untuk Allah, ya, kalau Lillahi minta tolong, ta'ala. mengharapkan sesuatu dari Allah. Jadi ibadah itu mengerjakan sesuatu untuk Allah. Kalau nasta'in minta tolong itu mengharap sesuatu dari Allah, mengharap pertolongan, diberi kekuatan untuk ibadah, ya, bisa mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal. Itu baru minta tolong. Setelah sebelumnya kita ibadah. Bisa diikutin sampai sini? Kemudian yang berikutnya adalah ini kata-kata kami. Ya, berarti kalau kata-kata kami umat Islam harus bersatu karena kami itu adalah jamaah. Artinya ada kebersamaan, keberjamahan. Umat Islam itu harus berjamaah, bersatu, ya. Walaupun fikihnya bisa jadi ada perbedaan, ya. Fikihnya ada perbedaan itu mah cabang, tetapi kita sesama muslim diikat oleh ini semua kaidah tauhidullah, bahwa Allah itu ahad, bahwa kita itu dialog dengan Allah, bahwa kita itu harus ibadah dulu, kerjakan sesuatu dulu untuk Allah, baru kita minta tolong, mengharap sesuatu dari Allah. Inilah umat Islam terikat oleh kami, ya. Kalau kami kan banyak, ya. Kemudian apa lagi rahasianya? Bisa dilanjut ini? Tapi Ustadz, boleh nggak kalau kita beribadah niatnya karena mengharap sesuatu dari Allah? Kalau beribadah kita lillahi ta'ala. Mm-mm. Ibadah itu memang itu tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan. Ya, mulai dengan level dasar, misalnya beribadah mengharap pahala. Ya, itu kan sama-sama juga. Tapi kalau sudah di levelnya level tinggi, dia ibadah semata-mata karena Allah, dia udah nggak ngelihat lagi pahala. Pokoknya mencari ridho Allah. Itu mah nanti proses, ya. Seperti anak sekolah. Kan mulai mungkin dari PAUD, ya, SD, SMP, SMA, udah universitas, universitas kan udah beda, ya. Nah, kita yang apa adalah ibadah semata-mata mengharap ridho ridho Iya. Allah, ya. Berarti dua ayat itu terpisah ya secara Terpisah, iya terpisah. mengerjakan Kalau sesuatu itu kalau sendiri, mengharap sesuatunya sendiri juga kalau gitu ya. mengharap sesuatu setelah ibadah. Hmm. Jadi kalau ibadah mah ini murni untuk Allah. Mm-mm. Kan iya karena budu ini ibadah. Kan Iya. ini dua kalimat ini. Iya. Jadi iya karena budu pokoknya kita ibadah untuk Allah, lillahi ta'ala. Mau Allah Hmm. gimana kita lillahi ta'ala. Hmm. Ya. Jadi sebetulnya kita ibadah ya untuk Allah, karena Allah. Bukan karena ada surga katanya gitu, kata ulama. Bukan juga karena ada neraka. Tapi apa? Karena Allah. Itu ayat kalimat pertama. Nah, baru setelah kita ibadah lillahi ta'ala, kita ada kebutuhan, Mm-mm. Mintanya sama Allah gitu ya. kita minta sama Allah. Jadi ibadah dua hal, ibadah-ibadah, Mm-mm. minta-minta dua. Ini Iya, dua kalimat ini, iya, iya. ya bisa dipahami. Ibadah mah lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala. Karena biasanya kan kita suka disatukan itu. Suka Kita disatuin. beribadah mengharapkan sesuatu. Ibadah Kalimat, karena ada kebutuhan rajin ibadah gitu. ah, kalimatnya ini misah. Iya karena budu itu satu kalimat titik ini sebetulnya. Artinya kepada engkau beribadah tanpa ada embel-embel yang lain ini. Iya, iya. Jadi Saum ya ibadah. harus dimurnikan niatnya. Murni, Hmm. mukhlisin murni mengharap apa?
Hunafa Hanif, lurus. Iya. Semata-mata ibadah itu diperintah oleh Allah, Hmm. Allah ridho. Nah, setelah kita ibadah, ini ibadah nih, terpisah nih, ibadah mah ibadah aja udah. Kita ngaji, kita belajar, kita mengajar, pokoknya ibadah lillahi ta'ala sudah. Ya, karena apa? Itu nanti semoga Allah makjur itu, mengganjarnya, menerimanya satu. Setelah menerima, memberikan pahala, makjur istilahnya. Mengganjar, memberi pahala ya. Iya. Nah, memberi pahala semoga ya, tapi catatannya ikhlas. Nah, kita sudah ibadah. Nah, dalam kehidupan kan kita ada kebutuhan, ya, baik kebutuhan untuk beribadah sendiri agar diberi energi tadi, maupun kebutuhan yang lain. Disitulah kita ruang minta tolong kepada Allah. Jadi terpisah ya, maksud terpisah berdiri sendiri masing-masing. Iya. Berarti Nggak niatnya harus lurus juga. lurus. Niatnya harus lurus ya. Ya, baru minta tolong ya Allah. Ini misalnya ada keperluan ya, setelah tadi ibadah ya. Nah, Doa. Doa ya minta. doa. Nah, kalau kata Kiai begini, kalau kita sudah ridho diatur oleh Allah, beribadah kepada Allah, apapun kondisi kita hari ini, ya, bagaimanapun kondisi sosial ekonomi kita hari ini, yang penting dua hal, lancar urusan, apa? Lancar urusan dan hasil apa yang dicita-citakan. Saya ulang, apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun kondisi ekonomi sosial kita hari ini, yang penting ketika kita ridho dan kita mengabdi kepada Allah, dua hal, lancar urusan, hasil apa yang dicita-citakan. Kan itu yang penting. Ya, itu yang penting, lancar urusan. Misalnya, ya pokoknya urusan kita Allah lancarkan. Ya, kita ingin apa? Allah sampaikan. Allah sampaikan cita-cita kita. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ibadah dulu, ibadah ikhlas, baru nanti minta tolong berdoa ya. Maksudnya berdoa. Nah, lalu ibadah apa? Harus bersatu, berjamaah ya. Ibadah itu berjamaah. Baik. Kemudian apa lagi rahasianya? Di dalam kata na'budu, ini ada kata-kata abadah, menyembah. Kalau di Arab dulu, ya, waktu zaman Nabi, masih ada budak nggak waktu itu? Abid ya? Masih, Ada abid budak? Ada. masih. Dohir budak saat itu kelihatan oleh Nabi Muhammad SAW, kelihatan oleh para sahabat, dan kelihatan oleh kafir Quraisy. Ada apa dengan budak? Kita semua ini adalah hamba Allah, budaknya Allah. Maksudnya apa budak Allah? Lihat aja budak di Arab saat itu. Saat itu ya, lihat apa budak di Allah. Hamba itu setidaknya yang pertama, ia tidak merasa memiliki sesuatu. Ia tidak merasa memiliki sesuatu karena semua milik Allah. Karena semua milik Allah. Bahkan dirinya pun milik Allah. Bisa dipahami? Jadi namanya budak itu tidak memiliki sesuatu. Kalaupun memiliki, tidak merasa. Karena semua milik Allah, bahkan dirinya pun milik Allah. Satu, itu hamba. Makanya redaksinya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Ya. Kemudian apa lagi dengan na'budu ini, hamba ini, budak ini, abid ini? Bahwa ia taat pada aturan Allah. Si budak akan taat pada majikannya, pada tuannya, ya. Berarti kita pun sebagai hamba Allah harus taat pada aturan Allah. Aturan Allah ada dua. Satu perintah, dua larangan. Cuma dua, perintah dan larangan. Perintahnya laksanakan, larangannya tinggalkan. Jauhi larangannya. Larangannya jauhi. Itulah takwa. Itulah takwa. Terus apa lagi? Rahasia dari budak ini, bahwa dia berbuat itu untuk mencapai ridho Allah. Si budak itu bekerja untuk tuannya, untuk membahagiakan tuannya, ya, untuk membahagiakan majikannya. Nah, kita sebagai hamba Allah, kita berbuat untuk mencapai ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Karena mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho. Itu yang kita inginkan, yang kita lakukan. Jadi kita berbuat itu maksudnya beribadah, mengabdi, berbakti untuk mencapai ridho Allah. Nah, inilah
ya, rahasia setidaknya inilah rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima ya. Ayat kelima, Masya Allah begitu dalam ya. Maknanya singkat tapi padat, meliputi seluruh aspek kehidupan. Makanya kalau ada yang bilang Al-Fatihah ini rahasianya ada pada ayat ini, sangat bisa difahami ya, sangat dipahami karena di sini ada tauhid, di sini ada dialog, di sini ada ibadah. Tujuan untuk apa? Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah, dan untuk ibadah kita diberi solusi oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikan pertolongan agar kami bisa mewujudkan Iyyaka na'budu. Kenapa na'budu atau harus diwujudkan? Karena kita itu hamba. Kalau hamba, ia tidak memiliki, ia akan taat dan ia berbuat mengabdi berbakti itu untuk mencari ridho Allah. Nah, jadi kaidah maf'ul bih-nya sekarang, kaidah tentang maf'ul bih, satu, membuang objek maf'ul bih ya, yang disebut hadful maf'ul ya. Hadful maf'ul ini lit ta'mim, untuk umum maknanya. Jadi kaidah yang pertama membuang objek. Jika ada suatu kata kerja butuh objek ya, fi'il muta'addi, tetapi objek kalimatnya tidak ada atau dibuang, maka objeknya bermakna umum, lit ta'mim ya. Hadful Ta'mim. maf'ul lit ta'mim. Yang pertama. Yang kedua, mendahulukan objek kalimat. Mendahulukan objek kalimat. Atau disebutnya maf'ul muqaddam atau taqdimul maf'ul. Yaitu apabila ada objek kalimat yang letaknya lebih dahulu dibanding fi'il dan fa'ilnya, maka ini al-hasr maknanya, menjadi pembatasan. Ya, inilah kaidah dari ilmu ma'ani, sebetulnya balago ilmu ma'ani tentang maf'ul. Jadi maf'ul bisa dibuang satu agar umum, atau maf'ul bih bisa disimpan di awal dengan tujuan untuk pembatasan. Kita hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ini disebutnya mendahulukan, itu adalah maf'ul muqaddam ya. Disebutnya kaidahnya maf'ul muqaddam, objek disimpan di awal, didahulukan. Kalau membuang maf'ul bih, itu adalah hadzul maf'ul litta'mim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Masya Allah. Jadi ternyata rahasia ayat kelima dari Al-Fatihah itu luar biasa, sangat dalam sekali ya, ditinjau dari sisi nahwu, dari sisi sorof, dan dari sisi balaghah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala urusan kita, dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.